Selamat datang di dunia Tania Bella. Guys, kali ini aku kedatangan teman aku dari Surabaya, seperjuangan. Jadi kita asal Surabaya dan kita merantau ke Jakarta. Berjuang bareng, ditipu bareng. Iya nggak sih? Dan aku udah lama gak ketemu sama si Diksi. Nah, namanya ini Diksi guys, namanya Diksi. Nah, sekarang aku pengen bikin konten yang emang chit-chat aja, discuss, ngobrol seputar Surabaya. Karena kan emang sama Surabaya mungkin perlu ngobrol ya, maksudnya kesan-kesan dari Jakarta gimana ya kan? Kesan-kesan yang bahagia apa yang sedih nih? Oh semua, pahit, manis semua. Kayaknya lebih banyak pahitnya. Dik, tapi yang aku bingung ya, lo kok bisa pindah Jakarta itu gimana sih ceritanya? Pada awalnya itu karena masalah perjadian. Percilian. Nah, sebenarnya Ceweknya nggak apa-apa kan ya? jadi awalnya itu dia dari karena Bucin lah ya dulu. dulu bucin, terus putus, terus biar nggak ingat-ingat masa-masa di sana ya udah pulang ke Jakarta gitu. Biar Ya, sampai Jakarta ketemu artis. Tapi kan mesti gini, dengan lo pengen melupakan seseorang gitu, bukan berarti lo pindah ke Jakarta. Maksudnya banyak hal yang bisa membuat lo lupa. Kenapa lo harus pindah sampai ke ibu kota gitu maksudnya? Nah, sebenarnya sih juga karena di Surabaya kan ada sedikit masalah lah. Jadi di Jakarta juga ada ceceku juga di Jakarta. Jadi ya udahlah mending di sini aja. Soalnya di sana juga tinggalnya sendiri kan. Sendiri kan dulu sama Le. teman, sama Le, Sama Alan. sama Alan kan tinggal di rumah mereka, jarang banget pulang ke rumah. Jadi lebih ke di rumah anak-anak sih dulu di Surabaya. Terus di Jakarta udah berapa lama? Zamannya GGS. Oh, GGS. GGS 2015 cuy. Dia itu lah. Oh berarti sama tahun lebih aku ya? Enggak ya, harus jalan lama ya GGS. Terus Ya, baik. sebelum pindah Jakarta itu bayangan di benak ya maksudnya Jakarta tuh kayak gimana? Sebenarnya sih sebelum pindah ngebayanginnya Jakarta itu kota macet, padat penduduk. Cuman gue selalu mikirnya dulu di sana tuh bakalan banyak pekerjaan, jadi nggak akan sulit hidup di sana. Ternyata sampai di sana sulit ya. Terus setelah pindah dan merasakan tinggal di Jakarta itu sama nggak atau beda sama yang dibayangin? Beda. Ekspektasi versus realita sama nggak kira-kira? Beda. Beda. Apa bedanya? Yang sama cuma macetnya. Ya kalau macet mah semua orang udah tahu kalau Jakarta macet. Bedanya apa? Bedanya dulu kan Ekspektasikan? mikirnya di Jakarta itu bakalan gampang nyari kerjaan dan mikirnya mungkin kalau di Surabaya kan emang pindah ke sini kayak udah tahu gitu loh Jakarta seperti apa. Dulu sebenarnya udah pernah tinggal di Jakarta dulu waktu SMP. Oh, pernah? Berapa lama? Di Karawaci, setahun doang sih. Ngapain? Jalan, liburan? Sekolah. Oh sekolah. Terus Ya udah akhirnya. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu kaget sama Jakarta ya. Cuma yang nggak sesuai ekspektasinya ternyata nggak semudah itu nyari kerjaan di Jakarta. Terus, kalau lo dengan pindah Jakarta ini maksudnya ada yang nggak merestui nggak dengan kepindahan ke Jakarta ini? Banyak. Dari nyokap juga nggak setuju. Sampai sekarang? Sebenarnya dulu awal-awal ya setuju aja kalau misalnya ke Jakarta ketemu ceceku nggak apa-apa, kerja bener-bener, hidup bener-bener nggak apa-apa. Cuma karena waktu masuk di entertain dulu awal-awal nggak setuju. Karena maksudnya Ada pro dan kontra lah ya? ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Oh, Kalau ke Jakartanya ya paling nggak setuju teman-teman lah. Teman-teman Maksudnya banyak. enakan di sini lah, ngapain sih di Jakarta gitu. Lapo kalau Jakarta itu. Pas pertama kali pindah ke Jakarta yang lo lakuin apa? Nyari kerjaan. Kerjaan apa yang lo mau di Jakarta?
di Sebenarnya benak sih lo? dulu di benak gua waktu itu ya, maksudnya seadanya dulu, tapi yang ada jenjang karirnya. Kayak waktu itu sempet sama teman, Starbucks nih lagi buka lowongan, Starbucks kan ada jenjang karir kan. Jadi barista Maksudnya, gitu. maksudnya gue nggak mau kerjaan yang cuma jadi pegawai, Iya. kayak nggak ada jenjang karirnya gitu. Kalau disuruh balik ke Surabaya, lebih milih menetap atau udahlah balik Surabaya gitu? Hati lu tuh pengen kemana sebenarnya? Kalau hati ya, sebenarnya lebih suka tinggal di Surabaya sih. Temennya lebih bukan teman di sini gak asik ya, maksudnya di sana kan berteman lebih lama, di sini kan baru beberapa Kan tahun. beda-beda. Kayak apa? Tuh ntar bahasnya Re. Terus, kalau misalkan banyak orang nih bilang kalau Jakarta ini dunia metropolitan, bahaya, pergaulan bebas, hati-hati lo kalau di Jakarta. Komentarmu gimana sih? Sebenarnya itu benar. Lo bilang benar? Benar, maksudnya memang hal-hal seperti itu memang terjadi di Jakarta. Tapi untuk kalau misalnya dibilang lu jangan ke Jakarta karena itu salah. Karena tergantung dari kitanya juga Kita sih. sendiri ya. Karena kayak gue ya, gue dulu juga diajak-ajakin awal-awal kayak aneh-aneh juga. Aneh-aneh apa ini? Sorry, aku gak peka, anak kecil masih polos. Coba aneh-aneh apa? Maksudnya dalam hal Kayak yang misalnya nakal dalam gitu ya? nakal, maksudnya kayak kalau clubbing kan, ya Mabok, umur-umur sekitar juga masih labil lah ya? masih wajar gak sih maksudnya? Nah, Kita clubbing wajar gak sih? Cuma kalau udah menyentuh kayak narkoba, itu no lah, Itu- jangan lah. itu tergantung kamu sendiri. Kalau Iya. bilang ke Jakarta nanti kamu jadi makan narkoba segala macam, enggak loh. Iya. Di luar Jakarta juga Iya. gitu sama, cuma memang pergaulan di Jakarta lebih keras karena enggak, ya itu ternyata nggak gampang cari kerjaan. Akhirnya orang-orang gimana caranya menghibur diri, stres segala macam, akhirnya jadi Tapi aneh Dix, aku pas awal pindah Jakarta kan, mungkin sekitar 5-6 bulan, aku sama sekali nggak ada niatan buat ke dunia entertain. Emang pure mau kuliah gitu kan. Tiba-tiba kan maksudnya kita nggak mungkin lah kayak kosong terus kita kayak nganggur nggak ada kegiatan kan. Jadi kayak mengisi kekosongan lah ya dengan syuting apa gitu kan. Tiba-tiba Fania Bella dapat gosip. dapat gas apa? Katanya, iya si Bella ini pacaran sama produser Trans TV. Sumpah, itu ya? kalau nggak salah dari mahasiswa. Bukan. Jadi kan ya kayak aku mikir ya Dix ya, kalau aku emang beneran pacaran sama produser Trans TV, pasti aku udah terkenal sampai sekarang gitu loh. Udah masuk Trans TV pasti. Sedangkan gue aja nggak pengen masuk Trans TV gitu loh. Itu dari mana gitu? Jadi kayak Tapi menurut gue ya, terkadang ya di situ juga justru ada keuntungan dulunya juga. Ya, akhirnya pas tuh Bella tuh ada di TV, nah semuanya nonton tapi aku Blackpink. paling benci. Iya kan? Lek misalnya ono sing ngomongin aku, tapi sing elek-elek sing gak sesuai fakta, itu aku paling gue ketemu. Nah, namanya juga netizen. Nah, nih, terus aku membahas nih masalah pertemanan. Lo bilang katanya lebih suka pertemanan orang Surabaya karena mungkin teman lama lebih nyaman. Enggak, maksudnya gue orangnya kayak semakin lama pertemanan gue itu akan semakin melekat gitu. Tapi kalau dari kayak sifat, sikap, karakter lebih better mana? Kalau aku Jakarta, Susah ya. bener nggak? Kalau aku Jakarta, Mungkin karena orang-orang Jakarta lebih open minded. that's the point. Orang Surabaya. Aku gini ya, saya aku sama Diksi ini bukan menjelekan Surabaya enggak, cuman kita bicara sesuai apa yang kita alami, sesuai pengalaman kita kan gitu. Tapi kalau gini sih dari aku semua pertemanan bagus, tapi kalau mau di compare Lebih enak. ada perbedaan nggak sih kalau orang Surabaya itu maksudnya apa ya? Nggak tahu ya, ini maksudnya mungkin kita bicara mayoritas, kita bicara masalah ya ini gue bercerita karena circle gue kayak begitu gitu loh, ya kan? Kalau di circle gue waktu di Surabaya, kayak contoh nih ya, kayak suka gosip, ya kan? Suka ngurusin orang gitu. Kalau Jakarta, Basis. iya itu juga. Kalau di Jakarta, circleku itu yang emang cuek, kayak Iya. dalam arti ya itu urusan lo, Iya. lo mau jungkir balik, lo mau ngapain, lo mau loncat kayak ya udah itu urusan lo gitu loh, selama nggak merugikan orang lain. Ada yang bilang gila ya si Bebe kalau ke Surabaya diajak pergi susah, sombong gitu kan. Bukan itu, kayak apa ya, kalau aku itu waktu aku pulang ke Surabaya itu setidaknya aku ada kerjaan. Sebenarnya kan aku misalnya liburan
liburan sambil kerja gitu loh. Dan banyak nggak sih yang ngajak pergi? Banyak, Jadi tapi kayak bingung, aku nih harus pergi sama siapa dulu. nah kayak gitu. itu yang pertama. Yang kedua, pas dia ngajak pergi, pas aku udah kerjaan di jamnya bentrok. Gue pernah tunangan, saya udah pisah. Kok nggak ngundang cuy? Aku punya teman Surabaya. Ngundang. Enggak, tahu undang gitu kan, dia jadi pembawa baki ya kan. Nah, temanku Jakarta juga datang gitu loh. Iya. Nah, jadi kan aku tuh awalnya kan bilang sama teman-teman yang di sini kan, aku bilangnya kalau untuk tunangan pun aku nggak bisa membiayai akomodasi, ya kan, Iya. karena kan belum yang resmi banget kan. Tapi kalau nikah ya pasti aku undang lah gitu kan. Aku hanya bisa membiayai uang hotel. Dan akhirnya teman Jakarta datang semua, Dix. Oh, datang semua. Biaya mereka sendiri loh. Jadi kayak menurut aku kayak thanks gitu loh. Saya kayak kita kan seneng lah ya teman Jakarta ngebelain datang ke Surabaya hanya demi acara tunangan doang loh. Iya. Nah aku bingung Dix, kan ruangan tuh sempit gitu, kayak ruangan tuh kayak bukan sempit sih, kayak memanjang gitu loh ya kan. Nah aku bingung kalau orang Jakarta nih udah jauh-jauh ke Jakarta, jauh-jauh ke Surabaya ya kan. Terus kalau di luar juga nggak sopan lah, kayak kok nggak menghargai aku. Tapi yang mereka jauh-jauh. jadinya Jadi ngiri. nah jadi kan yang orang temen-temenku Surabaya ini tak taruh yang agak luar dikit gitu loh di ya kan gitu, karena mereka kayak Akhirnya teman baru dibelain, nah teman ya, lama yang di luar. yang si orang Surabaya ini kayak kesel, kok yang teman Jakarta taruh depan, kok orang Surabaya kok taruh yang agak luar. Maksudnya kan kita coba memposisikan lo kalau jadi gua gimana gitu. Lo kan harusnya teman lama yang harusnya bisa mengerti, lebih ngertiin gitu loh ya kan. Itu sih, bahkan keluarga dari papa aja aku taruh agak luar, sekarang udah kayak lebih menjamu lah gitu loh ya kan. Karena kan membiayai sendiri di PP pesawat berapa lah Dix. Itu aku kayak ngerasa lo nggak bisa ngerti, tapi ya udahlah kan kita nggak bisa memaksa orang mengerti kita juga kan. Lo bilang lo lebih pilih itu Surabaya ya, berarti aku di sini beda lagi. Ya soalnya gini, pas aku temen aku Surabaya Sebenarnya kan ini juga udah separuh klarifikasi. Harusnya Yes. kalau mereka pada nonton juga harusnya ngerti. nah, jadi kayak apa sih? Ada lah kayak misal temen aku yang dari Surabaya kan ada ke Jakarta main. Dia cerita katanya yang lo undang ke lo punya acara tunangan itu pada marah sama lo gitu. Dan aku suruh minta maaf gitu kan. Ya maksudnya kayak ya aku it's okay gitu kalau aku misalnya minta maaf boleh, tapi jangan ngerasa gue yang disulitin banget gitu loh. Iya. Ya kan? Karena kenapa? Lo nggak bisa marah hanya melihat sebelah mata doang gitu. Lo harus nanya dong ke orangnya, B, kenapa kayak gitu? Ya nggak sih? Ya kan? Jadi kayak jangan langsung ngejudge gitu loh. Nah, aku tuh bingung guys. Jadi pertama kali ketemu Diksi di Jakarta, itu dia yang bantuin aku waktu aku pindahan apartemen. Ingat nggak? Oh iya. Sama Evan. Tuh, ingat nggak? Evan Marvino yang dia main sekarang di Pangeran Cinta. Apa sih? Putri untuk Pangeran. Evan Marvino. Lupa sih, soalnya terakhir gue chat Kebacut, Van. dia nggak baca. Van kebacut. Enggak, agak lupa soalnya terakhir gue chat nggak dibales. Itu sampai dia pun pernah foto sama aku, kan dia kan sempet kan apa? Dia tahu, itu tahu. kan. Sempet tak kasih odol sama sikat gigi warna pink Hello Kitty foto dia. Iya, di samping sini. Iya. Ya kan? Lu pakai piring Hello Kitty. Oh ya guys, di sini juga punya YouTube loh. Coba ngomong YouTube-nya apa? Oh iya, di subscribe juga ya. Namanya Marcelo Diksi Channel. Bahasnya Tuh. tentang film. Film kayak gimana? Sebenarnya sih lebih kayak ke review kesalahan film sih. Jadi kayak adegan-adegan continuity yang nggak continuity. Jadi yang seharusnya continuity tapi nggak continuity. Kayak putus gitu ya? Iya, jadi kayak misalnya Kayak kurang handphonenya halus. di sini. Iya, ngeditnya mungkin ngeditnya atau dari apa? Kadang kan kita kru properti kan naruh barang nih di sini. Terus kita pindahin. Nah, pas ngambil tag yang beda, Gak sadar. nggak sadar, nggak dibalikin lagi. Kayak gitu-gitu loh. Jangan lupa guys, subscribe YouTube-nya Diksi karena dia Marcelo Diksi Channel. tuh, dia udah lebih banyak dari aku. Ntar dituliskan. Karena dia niat. Kalau gua kan daily vlog ya. Kalau dia tuh kayak benar-benar niat konsisten full film kan ya. Full film. Tuh, kalau adik gua enggak deh. Capek gue. Nah, thank you ya Dik sudah menemani ngobrol di sini kan. Datang lo ke tempat rumah pacarnya lo sold out, jangan di jangan di incer-incer, udah sold out temen aku ya. Ya thank you guys yang udah nonton. Jangan lupa subscribe punyanya Diksi. Dadah guys, thank you yang udah nonton.